Hai Sobat Muslimah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Muslimah, selamat datang di program terbarunya MMC Millennials, Muslimah Maluku Center. Nah Sobat Muslimah, perkenalkan nama saya Anida Fardila Besan. Saya alumni dari Universitas Ikrabulu Fakultas Ekonomi. Nah Sobat Muslimah, malam ini saya tidak sendirian nih, saya sudah ditemani oleh Kakak Iin. Halo, assalamualaikum. Bagaimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Masya Allah. Nah, Sobat Muslimah, malam ini itu kita akan membahas tentang salah satu kasus yang sedang viral, khususnya itu di kalangan milenial. Nah, yaitu tentang kasusnya Novita Widyasari. Pasti Sobat Muslimah mengetahui nih tentang kasus ini. Nah, Novita Widyasari ini salah satu mahasiswi dari Universitas Brawijaya. Nah, ngomong-ngomong tentang Universitas Brawijaya nih, kakak ini juga salah satu alumni dari Universitas Brawijaya. Nah, langsung saja kita berbincang-bincang nih dengan kakak ini terkait dengan kasus ini. Nah, Kak, kasus ini kan mau dibilang itu viral banget nih sekarang, khususnya di kalangan milenial. Semua sosial media membahas tentang kasus ini. Nah, bagaimana sih Kak tanggapan Kakak tentang kasus ini begitu, tentang kasusnya Novita Widyasari? Oke. Ya, tanggapan ya. Kok sudah kayak ini ya, kayak ahli apa begitu ya? Enggak sih, maksudnya pendapat aja ya, pendapat Kak Iin ya tentang kasus ini. Jadi ternyata teman-teman, Novita Widyasari ini ternyata satu jurusan dengan Kakak Iin waktu dulu kuliah di Brawijaya gitu. Karena kan pas kasusnya ini viral, terus salah satu teman yang ada di Malang itu dia kirim gitu. Dia bilang, "Nih ada anak satu jurusan kan, maksudnya sejurusan sama Kak Iin gitu kan, pendidikan bahasa Inggris, dia tuh bunuh diri begitu kan." Akhirnya kakak itu lihat fotonya di berita itu kan, atau di Twitter itu ya, itu ada fotonya. Terus kakak ini lihat, loh kok kayak kenal begitu ya, kayaknya pernah lihat di mana gitu kan. Terus kakak itu ingat, oh ternyata dia itu teman memang sejurusan waktu itu. Dan sempat juga kakak ini tuh ngajak ngobrol, kita sempat cerita, dia juga sempat cerita ke kakak Iin. Cuman kak Iin tuh nggak ini deh, maksudnya nggak tahu kalau masalahnya bisa separah ini begitu kan, maksudnya dia bisa memutuskan sampai sejauh ini begitu, sampai bunuh diri gitu. Nah jadi teman-teman, kasusnya Novita Widyasari ini kan sebenarnya marak juga ya di negara kita terkait dengan aborsi ataupun hubungan di luar nikah begitu kan ya. Ya di dalam Islam kita sebutnya zina ya. Nah, jadi kasus ini tuh menjadi viral karena ada hal-hal yang bikin baper gitu kan. Hal-hal yang bikin baper itu adalah Novita Widyasari ini kadang membuat postingan-postingan yang memang mengandung kebaikan, atau mungkin postingan-postingan yang menyentuh hati gitu kan, yang diposting atau dicurhatkan di sosial media begitu, sehingga banyak netizen juga yang perhatian kepada Novita Widyasari atas kasus yang dia alami begitu. Nah, kemudian yang semakin bikin baper lagi, dia itu bunuh diri itu di atas pusara ayahnya. Nah, ini yang bikin tambah orang-orang itu merasa sedih begitu kan dengan kematiannya Novita Widyasari ini. Nah, jadi kasus Novita Widyasari ini terjadi karena memang masalah aborsi begitu. Jadi dari pihak kepolisian ya sendiri pun melaporkan ya bahwasanya memang pelaku daripada depresinya Novita Widyasari ini adalah kekasihnya sendiri gitu kan ya, yaitu salah satu anggota kepolisian ya, Randi kalau tidak salah kan namanya itu. Nah, dia itu ternyata memaksa ya atau menyuruh Novita Widyasari ini untuk melakukan aborsi begitu kan sebanyak 2 kali begitu, karena mereka melakukan hubungan seksual begitu, akhirnya sampai Novita Widyasari ini hamil begitu kan. Nah, akhirnya Novita Widyasari ini mengadukan kasusnya ini ke pihak-pihak yang berwenang begitu kan ya, salah satunya ke Komnas Perempuan begitu. Nah, cuman karena memang masalah dia ini tidak kemudian cepat diselesaikan, sampai pada akhirnya pun dia mengambil jalan ya, yaitu dia bunuh diri dengan minum racun begitu. Dan ini yang akhirnya orang-orang tuh merasa kayak prihatin begitu deh dengan kasus ini. Nah, mungkin itu ya yang kakak Iin tahu ya dari masalah ini.
Nauzubillahi min dzalik, ya, tentang kasus ini gitu Kak. Apa namanya? Dan memang kasus yang ini tuh sekarang itu memang viral karena mungkin beranggapan tentang kasus aborsi apa karena salah satu pacarnya juga salah satu anggota kepolisian gitu Kak. Nah, dari kasus ini itu apa sih pelajaran gitu Kak yang bisa kita ambil dari kasusnya Novita Widyasari ini Kak? Pelajaran banyak sekali ya sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil. Tapi Kak Ain tuh pengen apa ya namanya, pengen kasih dua hal aja sih, maksudnya yang kita bisa ngambil pelajaran dari sini. Nah, yang pertama teman-teman, kita perlu untuk mengkaji Islam. Nah, kenapa kita perlu untuk mengkaji Islam? Supaya kita tuh tahu gitu kan ya, bagaimana Islam itu dengan sempurna mengatur kita begitu, apalagi seorang perempuan kan, yang dimana di dalam Islam itu perempuan itu adalah kehormatan. Nah, sehingga Islam punya pengaturan untuk menjaga kehormatan perempuan itu. Nah, diantaranya pengaturan interaksi terkait larangan kholwat dan ikhtilat atau pacaran misalnya ya. Kenapa? Karena hal itu bisa menjuruskan perempuan itu kepada injak-injak kehormatan dia begitu ya. Karena yang namanya pacaran begitu kan ya, yang dirugikan nanti dari pihak perempuan begitu. Dimana ketika kalau perempuannya itu misalnya sudah hamil begitu kan ya, terus ternyata pihak pelakunya itu tidak mau bertanggung jawab. Nah, berarti kan yang rugi perempuan itu sendiri begitu. Tapi kembali lagi ya, kita melaksanakan itu bukan karena ada manfaat di situ ya, tapi memang karena itu adalah perintahnya Allah, yaitu yang pertama. Yang pertama kita harus mengkaji Islam, gitu kan. Kemudian yang kedua, teman-teman, masalah ini tuh bukan masalah yang baru. Ini sudah menjadi masalah besar bagi negara kita ya, terkait dengan kasus kekerasan seksual dan juga perzinahan, begitu kan. Nah, masalah ini tidak bisa diselesaikan sekedar hanya menyelesaikan individu kita begitu kan ya, dengan kita mungkin menyuruh orang itu banyak-banyak ibadah, kemudian banyak menjaga diri dan lain-lain begitu. Kenapa? Ini masalah yang dipengaruhi oleh lingkungan juga begitu, dimana di dalam sistem sekarang ini kita itu diberikan kebebasan sebebas-bebasnya gitu kan ya. Mau jalan sama siapa aja, mau tidur sama siapa aja, itu bebas, tidak ada larangan begitu. Nah, dari kebebasan inilah yang akhirnya menimbulkan banyak sekali terjadi pergaulan bebas. Makanya kan kita butuh untuk apa? Untuk menghadirkan kembali kehidupan kita di lingkungan kita gitu, supaya akhirnya kasus-kasus seperti ini tidak akan marak terjadi. Kenapa? Karena Islam punya pengaturan yang sangat sempurna ya, terkait dengan bukan masalah pergaulan aja, tapi masalah persangsian juga. Di dalam Islam itu akan menjaga kita daripada hal-hal seperti itu ya. Misalnya kayak kasus pemerkosaan ya, nah itu akan dihukum sangat berat di dalam Islam begitu, sehingga orang-orang yang dia itu sudah dihukum, dia tidak akan berani lagi untuk melakukan itu. Atau orang lain yang melihat hukuman terhadap orang yang memperkosa itu, dia takut begitu kan ya untuk melakukan hal yang sama begitu. Jadi ya tadi ya, kita yuk kaji Islam. Kemudian yang kedua yuk kita ayo kita kembali ya, kita mengembalikan lagi kehidupan Islam di tengah-tengah kita gitu deh. Sobat muslimah, itu tadi pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini begitu. Jadi menurut Midai juga Kakak In, kasus ini tuh bukan lagi sebagai lelucon begitu atau sebuah ini, tapi udah dibilang udah kebiasaan begitu untuk terjadi di negara kita, begitu banyak sekali kasus. Nah itu dia sobat muslimah, pelajaran dari yang diberikan oleh Kak ini itu ada dua. Yang pertama itu mengkaji Islam, terus yang kedua yuk kita kembali ke peraturan Islam. Nah mungkin itu saya sobat muslimah, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.